Lari kencang, raih prestasi, memahami lari jarak pendek. Halo teman-teman SMK hebat. Selamat datang di podcast PJOK bersama saya, Firdaus, guru PJOK yang siap menemani kalian memahami materi olahraga dengan santai tapi penuh makna. Hari ini kita akan bahas salah satu cabang olahraga atletik yang paling populer dan seru, yaitu lari jarak pendek. Siapa di sini yang suka adu cepat sama teman di lapangan? Nah, lari jarak pendek ini bukan sekedar lari kencang, tapi juga butuh teknik, strategi, dan disiplin. Yuk kita mulai. Pengertian lari jarak pendek. Lari jarak pendek atau sprint adalah nomor lari dengan jarak tempuh 100 meter, 200 meter, atau 400 meter. Tujuan utamanya sederhana, lari secepat mungkin dari start sampai ke finish. Tapi ingat, walaupun jaraknya pendek, teknik start, langkah, dan finish itu kunci kemenangan. Lalu tujuan pembelajaran, bahwa setelah mempelajari materi ini, kalian diharapkan yang pertama, memahami pengertian dan nomor lari jarak pendek. Yang kedua, mengetahui teknik dasar lari jarak pendek. Yang ketiga, mempraktikkan gerakan dengan benar dan aman. Yang keempat, menumbuhkan sikap sportivitas dan percaya diri. Lalu bagaimana teknik dasar lari jarak pendek? Ada 3 bagian penting yang harus kalian kuasai. Yang pertama, start jongkok. Yang kedua, gerakan saat lari. Dan yang ketiga, teknik melewati garis finish. Kita mulai dari start jongkok. Dalam melakukan start jongkok, aba-aba biasanya adalah bersiap. Siap. Ya. Nah, pada aba-aba bersiap, pelari berdiri di belakang garis start. Dan pada aba-aba siap, letakkan kedua tangan di tanah, sejajar bahu, lutut belakang menyentuh tanah, pandangan ke bawah. Dan ketiga, ya, dorong tubuh ke depan dengan kaki belakang, angkat pinggul dan mulailah berlari. Namun di sini teman-teman, start jongkok itu bukan cuma satu. Start jongkok itu ada 3. Ada spoon start, ada medium start, dan ada long start. Pada start jongkok bun start, kaki atau ujung kaki belakang itu sejajar dengan tumit kaki depan dan lutut tidak menyentuh tanah, teman-teman. Dan pada medium start, lutut kaki belakang sejajar dengan ujung kaki depan. Dan lutut kaki belakang itu menyentuh tanah, teman-teman. Dan yang terakhir, long start. Pada long start, lutut kaki belakang itu sejajar dengan tumit kaki depan dengan lutut menyentuh tanah, teman-teman. Jadi jangan lupa dalam start jongkok itu ada 3, ada bun start, ada medium start, ada long start. Untuk penggunaannya terserah teman-teman. Lalu bagaimana gerakan saat lari? Yaitu gerakan saat lari, badan condong sedikit ke depan, ayunan lengan membantu dorongan kaki, telapak kaki mendarat di ujung depan untuk mempercepat langkah. Kemudian teknik melewati garis finish. Pada saat memasuki garis finish, ya tetap fokus sampai melewati garis, jangan melambat. Gunakan teknik condongkan badan atau putar bahu untuk maksimalkan sentuhan pertama ke garis. Karena kemenangan akan ditentukan oleh bagian tubuh pelari yang berhasil melewati garis finish. Lalu ada beberapa kesalahan yang sering terjadi, yang sering dilakukan oleh pelari pemula. Pertama, start terlalu lambat. Yang kedua, badan terlalu tegas saat awal lari. Ketiga, melihat ke samping atau ke belakang. Dan yang keempat, melambat sebelum garis finish. Dan apa manfaat lari jarak pendek? Ya, selain meningkatkan kecepatan, lari jarak pendek juga bermanfaat untuk pertama melatih kekuatan otot kaki dan inti tubuh, meningkatkan koordinasi tubuh, melatih fokus dan reaksi cepat, menumbuhkan jiwa kompetitif yang sehat. Jadi teman-teman, lari jarak pendek bukan hanya soal siapa yang paling cepat,
tapi juga siapa yang paling siap secara teknik, mental, dan fisik. Yuk, kita praktekkan di lapangan dan buktikan kemampuan kita. Sampai jumpa di episode podcast PJOK berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat, dan jadilah atlet dalam versi terbaikmu.